Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 BMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke indeks. Hari ini indeks ditutup di harga 7.505, terkoreksi 0,91%. Dan transaksi hari ini ada di 10,5 triliun, tutupannya di 7.505. Langsung saja ke teknikannya. ISG ya udah ke bawah. Dan nggak bisa kita harap dulu tren jangka pendeknya downtrend ya. Ya, support terakhirnya ini dulunya adalah resisten kuat, itu di 7.400. Nah, kita lihatlah di situ. Apakah mantul? Ya, mudah-mudahan ya double bottom. Ya, skenario yang akan terjadi kemungkinan besar minggu depan tuh ngebase-nya di bawah. Kuncinya nggak harus tembus 7.800. Tengah-tengah nih aja. Tembus 7.650 ya. Atau 7.630 itu siap-siap baru uptrend. Kalau dilihat time frame weekly-nya, koreksi minggu ini volumenya kecil, lebih rendah, tapi MACD-nya mulai dead cross, bar chart di bawah 0 terbentuk. Nggak masalah lah, kita lihat aja neckline-nya di 7.400 itu kalau jebol ya kayaknya berat sih, mending ya out dulu lah. Jadi seperti itu. Untuk ISG, saham pertama itu ada Indi yang ditutup di harga 1.505, terkoreksi 3,21%. Indi jebol juga 1.550. Neckline-nya kalau saya nawar aja Indi sekalian di bawah ya. Melihat historinya ya nutup gap-nya ini 1.420. Nah, di situ aja kita nawar. Ya, double top-nya ini sudah terkonfirmasi. Jadi target turunannya ya seperti ini. Kalau lihat ya sekitaran 1.450. Jadi mulai cicil menurut saya menarik Indi di 1.450. Ya itu aja dulu untuk Indi saat ini. Time frame weekly-nya buangannya biasa, cuman ya dalam. Time frame bulanan bulan lalu koreksi biasa. Nah kita lihat nih time frame weekly-nya. Weekly-nya nih bisa jadi false breakdown ya. Jadi misalnya minggu depan satu candle lagi koreksi, terus minggu keduanya mulai rebound, tembus lagi 1.600. Bagus. Ya, kita lihat minggu depan atau 2 minggu lagi. Kalau tembus 1.600 itu bagus. Siap-siap konfirmasi swing low dan siap-siap uptrend. Menurut saya Bapak Ibu yang punya harga atas hold aja dulu. Ya, belum apa-apa nih. Kalau memang mau bangkit, Indi mestinya minggu besok tuh terakhir koreksinya dan semoga nggak jebol 1.400. Ini area krusialnya ya mestinya ada perlawanan di 1.400 untuk ini. Kalau ISG memang bullish di November, minggu besok tuh terakhir koreksinya. Ya, itu aja. Lanjut Adro yang ditutup di 3.790 menguat 4,69%. Adro-nya malah rebound ya. Cuman sayangnya dia nggak mampu tembus 3.800. Tapi kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ngebase dan dia mantul dari 3.600. Jadi kondisi sekarang gimana nih? Menurut saya Indi cukup aman ya. Yang penting Indi itu jangan turun lagi. Bukan Indi, sorry koreksi. Adro ya. Adro tuh yang penting gak jebol lagi 3.600. Kalau jebol ya udah downtrend. Jauh gak arah turunannya. Potensi jauh arah turunannya. Bisa 3.200. Tapi secara tren masih bagus gak untuk jangka menengah. Swing 3-6 bulan ya masih bagus. Karena berpotensi tetap akan mantul di 3.200-an. Kenapa? Karena ini kan dia dari Januari 2024 tuh naiknya V-shape, belum ada swing low. Swing low-nya cuman sedikit di Juni. Nah, kalau dia ada swing low cukup dalam baru bangkit ya itu nggak masalah juga sebenarnya ya. Tapi kalau memang mau bagus, mestinya Adro minggu depan nggak jebol 3.600. Ya, kalau ada ISG koreksi minggu depan nggak jebol 3.600. Ya, resisten kuatnya itu ada di 3.900, tembus itu siap-siap uptrend dan double bottom. Untuk Adro, itu aja ya kita lihat minggu depan. Karena hari ini juga ya yang kemarin banyak naik tuh SCMA bagus naik 6% apa 5% kemarin. Turun hari ini hampir 5%. Terus IMTK yang kemarin naik 5%-an, hari ini turun 5%-an juga. Nah, jadi ya saat ini
sebaiknya jangan beli saham saat hijau, apalagi sudah naik tinggi, besoknya tuh bisa melempem, bisa nggak naik lagi. Khususnya saham-saham big cap atau saham-saham yang fundamental bagus ya, market capnya besar itu biasanya naik, besok hari ininya kempes. Jadi ya menariknya saat ini beli buy on support. Disclaimer, dianalisa kembali. Itu aja untuk Adro ya. Mudah-mudahan lanjut, tapi kalaupun koreksi, asal nggak jebol 3.600 aman. Kalau jebol sepertinya agak dalam turunannya, bisa sampai 3.200. Adro. Lanjut, ADMR yang ditutup di harga 1.390 terkoreksi 0,71%. Langsung saja ke tekniknya, ADMR harus rebound juga minggu depan. Kalau nggak rebound dia itu agak dalam turunannya, bisa 1.250-an. Ya, kalau melihat pola seperti ini, koreksinya juga volume kecil hari ini, ya mestinya rebound. Minggu depan kita lihat, apalagi baru masuk LQ45 kalau nggak salah ya ADMR nih. Nah, kita lihat kalau dia tembus 1.400 minggu depan menarik. Ini bisa jadi swing low ya. Butuh konfirmasi minggu depan. Untuk ADMR sekarang lebih baik gimana? Belinya buy on breakout ADMR. Itu aja. Lanjut. PTBA yang ditutup di harga 2.920 terkoreksi 1,35%. Langsung saja ke tekniknya, PTBA koreksi dikit. Nah, ini aman nih karena koreksinya volume kecil. Nah, yang penting ini ya, kalau Bapak Ibu minat PTBA nih, minggu depan gak ada cerita dia turun di bawah 2.800. Kalau memang mau ditarik naik, November itu minggu depan koreksinya nggak lebih dari 2.800. Kalaupun dia ngebest dulu sebelum dia tembus 3.000, itu berarti ngebestnya di atas 2.800. Ya, kita lihat. Pokoknya minggu depan kalau sudah bergerak di atas 3.000, udah siap-siap uptrend. Baru awal. Kenapa baru awal? Dia ini ngebest dari Juni 2023, setahun yang lalu. Tembus 3.000, 3.200, gas uptrend. Minimal 20% nutup gapnya ini. 3.700 arahnya gap dividennya. Potensi ditutup November atau Desember bulan ini. Yang penting tembus dulu 3.200 1-2 minggu ke depan. PTBA. Itu aja. Lanjut, ITMG yang ditutup menguat 25.500. Langsung saja ke teknikanya. ITMG, aduh, gagal juga ya. Saya ada stop loss ITMG nih. Beli di 26.000, stop loss di 25.600. 2%an, 3% saya stop loss. Dan nggak lihat lah. Ya seperti ini nih, gimana caranya kalau Bapak Ibu melihat. Ini saya gambar ulang aja ya. Neckline-nya masih sama 28.000 kalau tembus siap-siap baru awal bangkit. Dan kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, ini dia di titik krusialnya ya, Fibonacci retracement itu 61,8 Fibonacci apa? Golden ratio. Nah, ini kita gambar. Nah, seperti ini ya. Jadi kebetulan dulunya itu neckline support atau sekarang jadi support, dulunya resisten kuat, harus rebound. Nggak ada cerita. Kalau dia sampai jebol lagi 25.000 ya udah. Agak dalam turunannya ya. Bisa 4-5% turunannya, 24.000, 23.500. Kita lihat minggu depan yang pastinya kalau Bapak Ibu punya ITMG untuk tren jangka pendek ya. Jangan turun di bawah 25.000. Kalau turun di bawah 25.000 gagal untuk ITMG, potensi turun. Minggu depan tuh antara konfirmasi dia ini konfirmasi swing low, ini bisa jadi pola cup and handle dengan target minimal konfirmasinya tuh 26.200. Ya udah, minggu depan kalau tembus atas bagus, dengan catatan nggak ada cerita turun di bawah 25.000 untuk ITMG. Itu aja. Lanjut. UNTR yang ditutup di harga 27.250 terkoreksi 0,72%. Langsung saja ke tekniknya. UNTR, wah dia rebound ya, open gap up dan dia berhasil mematahkan trendline downtrend dan ada rejection. Sepertinya bagus UNTR, laporan keuangannya mungkin bagus ya. Volume juga meningkat. Bagus. Kondisi sekarang masih sama, support kuatnya itu 25.000. Ya memang agak jauh ya. Berarti dari sekarang tuh dia di pertengahan, stop lossnya cukup dalam nih. Kalau Bapak Ibu stop loss itu sekitar 8%. Rewardnya tipis saja nih 5% ke 28.500, 29.000. Tapi kalau minggu depan tembus 28.500, baru awal kebangkitan uptrend dan potensi besar ini time frame weekly ya. Web 3. Web 3 kemana kira-kira? 30 ribuan. Ini 34.000. Apakah mungkin di sampai Desember? Kita lihat ya. Kalau Bapak Ibu risk reward seperti ini juga bisa sebenarnya.
atau sama dengan lah ya, atau 2 kali lipat lah. Yang penting untuk water kalau dia sampai turun lagi di bawah 25.500 ya udahlah, gagal juga. Mungkin naik bisa tapi nggak tahu kapan. Kalau mau menaik dalam waktu dekat 1-2 bulan ke depan, jangan turun di bawah 25.000 UNTR. Lanjut, Doit yang ditutup DG 670 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing belum dibuka. Doit di pucuk juga ya. Saya belum ada perhatikan lagi Doit. Oh, bukan di pucuk maksudnya. Langsung saja ke tekniknya, Doit sideways, cuman agak rawan juga ya. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 640, jebol gagal juga. Ini mudah-mudahan dia ngebest untuk naik. Tapi kalau melihat dari MACD-nya sudah dead cross mengarah ke bawah, indikasinya lemah. Time frame weekly-nya mulai doji-doji, mulai melawan. Cuman kita lihat ya. Kita lihat dulu bagaimana perkembangannya. Untuk Doit, saya lebih wait and see dulu harga sekarang Doit. Ya, agak rawan nih. Kalau dia jebol sama berapa nih? 640. Tapi mudah-mudahan bertahan lah. Lihat Senin Selasa dulu untuk Doit. Ya, itu aja untuk Doit. Trennya bagus sebenarnya. Bisa up trend. Coba lihat time frame bulanan. Bulan lalu koreksi. Tapi nggak masalah. Kalau bulan ini memang ISG bullish ya bagus. Apalagi koreksi bulan minggu ini nih volume makin kecil. Butuh konfirmasi ya. Tembus 700 lah ya. Butuh lihat minggu depan tembus 700. Ada potensi serius naik. Doit. Harum yang ditutup DG 1200 terkoreksi 0,82%. Harum saat ini waduh. Sabar dulu lah ya. Minggu depan nih konfirmasi saham-saham. Kalau ini jadi swing low-nya berarti harusnya minggu depan sudah mulai ngangkat. Cuman sayangnya 4 hari candlenya udah merah. Kemungkinan besar ya. Minggu depan tuh kalau memang ISG mau bullish, minggu depan terakhir koreksinya. Minggu depan terakhir candle koreksi time frame weekly. Jadi ya nggak lebih dari 1100 lah untuk Harum. Jadi kalau menurut saya bagi Bapak Ibu yang mau average down aja. Sahamnya average down aja. Sabar tunggu. Ya, Harum. Lanjut. BSSR yang ditutup DG 4.620 terkoreksi 0,21%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BSSR dia berhasil tembus 4.500. Mudah-mudahan bertahan ya. Kita lihat minggu depan kalau dia Senin dah rebound lagi, menarik lah. Neckline-nya resisten yang harus dikonfirmasi minggu depan 4.800 tembus sinyal bullish. Lanjut lagi selesai swing low-nya dan bangkit ya. Ini bisa jadi web 2 kan? Nah, siap-siap web 3 untuk BSSR ya. Yang penting BSSR nggak jebol 4.500. Kalau jebol waduh, dalam lagi lah 4.000 arah BSSR. Itu aja. Lanjut. ABMM yang ditutup DG 3.770 terkoreksi 5,27%. Asing belum dibuka. Langsung saja ke tekniknya. ABMM waduh jebol juga 4.000 ya. Karena kalau nggak salah dia itu mau apa? Pinjam utang lagi untuk bayar utang. Jadi gali lubang tutup lubang. Cuman saya lupa beritanya tadi di mana. Ya saya baca tadi di streamnya Stockbit. Itu ada tadi sekilas saya lihat ABMM itu mau apa gitu ya. Pokoknya dia tuh mau pinjam uang lagi untuk menutup utang-utang yang lama dalam bentuk dolar kalau nggak salah ya. Nah itu yang jadi sentimennya jelek. Tapi Bapak Ibu perhatikan di insider Stockbit. Nah ini enaknya Bapak Ibu pakai Stockbit. Bisa lihat insider ya, bisa lihat corporate action, lihat profile, lihat laporan keuangan dalam satu platform. Bagi Bapak Ibu yang mau menggunakan Stockbit, langsung aja daftar ya di Play Store, App Store tuh pilih Stockbit atau dari websitenya stockbit.com. Bagi Bapak Ibu yang mau join trading bersama Borneo Trader, dapat insight-insight terbaru, saham-saham pilihan, Bapak Ibu bisa join di external community Stockbit. Itu menu profile, scroll ke bawah. Ada tulisan external community, masukkan kode R-nya besar R41778. Nah, kita lihat nih di insider. Di insider ini Lo Keng Hong itu konsisten tiap bulan ya. Enggak tiap bulan sih. September, Oktober udah nggak beli dia. Tapi sebelum itu tuh dia beli terus ya. Dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Terakhir Agustus nih. Lo Keng Hong beli terus. Mudah-mudahan serius. Nanti setelah itu dia bangkit lagi. Kalau saya tunggu di mana ABMM. Kalau Bapak Ibu yang mau average down, nggak mau pakai stop loss, tunggu di 3.500, 3.400. Ya, kita lihat di area itu
trendline uptrendnya ini mudah-mudahan dipertahankan. Kita lihat ya area itu ABMM. Itu aja dulu untuk ABMM ya. Perkiraan saya di 4000 ini mantul, tapi karena ISG, Bapak Ibu lihat aja ISG sekarang itu yang membuat dia nggak mantul juga situ. Jadi psikologis pasar juga nggak kena ya. Itu aja. Jadi seperti itu untuk ABMM. Kita lihat di kalau ada koreksi 3.500-an itu menarik. Kalau dia tembus 4.000 gimana? Lebih bagus lagi. Kita lihat minggu depan 1-2 minggu. Itu aja. Lanjut Bian yang ditutup di harga 17.200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya. Bian lagi sideways. Aduh, sideways ke atas ya. Kita lihat minggu depan lah ya. Pokoknya Bian ini minggu depan tuh konfirmasinya mudah-mudahan. Yang penting gak jebol 16.500. Jebol gagal. Bian. Lanjut Toba yang ditutup di harga 555 terkoreksi 2,63%. Toba saat ini lagi sideways di atas. Kalau pandangan saya ya tembus 600 baru menarik. Atau sekalian nunggu di bawah 500-510. Itu aja kalau mau beli Toba. Sekarang harga nanggung. Mendingan kalau menurut saya tembus 600. Atau lihat buying power. Kalau memang bagus itu bisa entry di harga sekarang. Tapi ya lihat buying powernya. Atau nunggu di bawah 510. 500 itu juga menarik. Ya. Kalau ini selesai web 4 harusnya web 5. Web 5 minimal 720. Ya tembus 600 ke 720 tuh udah bisa 20%. Ya kita lihat Toba. Lanjut saham terakhir ada KKGI yang ditutup di 570 menguat 0,8%. Langsung saja ke teknikal. Menurut saya ini agak rawan. Kenapa? Kalau tiba-tiba ada candle merah Senin ya jebol 550 ya udah. Downtrend ke bawah dulu ya. Iya, ke bawah dulu kira-kira kemana bisa 500. Pokoknya lihat Senin kalau ada buangan jebol 550 500 arah KKG. Nggak harus juga dalam satu hari ya, tapi ada potensi tren arah 500 seperti Antam kemarin ya. Kalau Bapak Ibu ingat video analisa saya, hati-hati kalau tiba-tiba ada candle merah jebol 1600. Kemarin jebol kan, tapi habis itu tutupan tarik naik, habis itu hari ini baru dibantai turun lagi. Nah itu ya, jadi gimana untuk Antam ya? Antam kita lihat juga seperti itu. Nantilah analisa Antam ya minggu depan. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.